Suara kedengaran nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Ibu Sugianti dan juga Ibu Mariatul serta teman-teman peserta webinar kesehatan pada hari ini. Sebelum memulai webinar pada hari ini, saya akan membacakan beberapa aturan terkait webinar pada hari ini. Yang pertama, serta diharapkan menggunakan nama asli ketika webinar berlangsung. Yang kedua, serta diharapkan masuk 15 menit sebelum acara dimulai. Yang ketiga, serta diharuskan memakai pakaian yang rapi dan sopan. Keempat, serta harap menghidupkan kamera selama webinar berlangsung. Yang kelima, serta yang membuat keributan akan diperingati sebanyak 1 kali dan akan dikeluarkan jika keributan masih terjadi. Serta dilarang mencoret PPT yang di-share oleh host. Dan yang terakhir, peserta yang ingin bertanya, silahkan cantumkan pertanyaan di kolom komentar dengan format nama, asal, kemudian pertanyaan. Pertanyaan akan dipilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan kesehatan untuk bisa hadir untuk mengikuti webinar kesehatan pada hari ini. Jangan lupa selawat serta salam kita mohonkan agar selalu diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita nantikan syafaatnya di akhir kiamat nanti. Pertama-tama saya selaku moderator acara pada hari ini akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan oleh Ibu Dr. Anda Mariatul Hidayah selaku DPR kelompok 7. Yang ketiga, materi yang akan disampaikan oleh Dr. Dina Sugianti MSI. Yang keempat, tanya jawab. Yang terakhir, baiklah, untuk memulai acara pada hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan oleh Ibu Dr. Anda Mariatul Hidayah selaku DPL kelompok 7. Kepada Ibu Dr. Anda Mariatul Hidayah kami persilakan. Oke, terima kasih. Enggak
koordinatornya dulu yang nyambut gitu. Itu Mas. Nggih. Mas Fahmi. Assalamualaikum. Iya. Ya, baik Bu. Koordinator dulu biar nyambut dulu. Jadi sebelum Bu Mariatul, mungkin dari koordinator kelompok 7 kami persilakan untuk memberikan sambutannya. Kepada Mas Irfan, dipersilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Rektor UIN Wali Songo Semarang, Bapak Imam Taufik, yang terhormat Kepala LP2M Bapak Riza Jamami, kemudian yang terhormat dosen pembimbing lapangan Ibu Mariatul ya, yang telah hadir pada webinar kesehatan pada hari ini. Kemudian yang terhormat Ibu Dina selaku pemateri sekaligus kajur Ilmu Gizi Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang, serta para audiens dan peserta webinar kesehatan dengan yang hari ini telah hadir dan berkenan untuk mengikuti serangkaian kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh kelompok 7 KKN MIT DR ke-11 dengan keadaan sehat walafiat. Pertama-tama mari limpahkan rahmat pada kesempatan hari ini sehingga kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW untuk masyarakat dan dapat diimplementasikan oleh teman-teman yang harapan besar juga, kesadaran akan pangan fungsional, kesadaran akan gizi, kesadaran akan makanan halal, dan bagaimana pengaruh pada dan batiniah kita dapat terjaga, dapat teringat pada diri kita sehingga dapat bentuk gitu. Kemudian yang terakhir kami dari kelompok 7 mohon maaf sebesar-besarnya dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan, kesalahan ataupun dari kami terdapat tutur kata yang kurang berkenan saat pelaksanaan atau persiapan dari webinar hari ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga dengan adanya webinar dan rangkaian webinar yang diadakan oleh kelompok 2 bermanfaat baru untuk kita ini dalam masa PSBB seperti saat ini. Dari saya kelompok 7 banyak apabila ada kata yang kurang berkenan di hati para audiens sekalian, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Irfan selaku koordinator dari kelompok 7. Kemudian untuk selanjutnya sambutan dari dosen pembimbing lapangan kelompok 7 kepada Ibu Mariatul Hidayah, kami persilakan. Oke, terima kasih. Cek suara saya bisa didengar ini? Bisa, Bu. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih untuk Mas Fahmi yang sudah memoderatori acara webinar ini. Terima kasih juga pada koordinator. Terima kasih juga pada tim ya, semua tim yang sudah berusaha
melaksanakan webinar ini. Terima kasih juga kepada Ibu Dr. yang menjadi narasumber di webinar ini. Tema yang diangkat oleh kelompok ini terkait dengan pengembangan pangan fungsional berbasis halal. Jadikanmu menjadi obatmu dan jadikan obatmu menjadi makanan. Cara jembatan itu bisa jadi obat dan tidak semua di makanan. Itu ada tanda petiknya halal. Nanti mungkin bisa dikupas habis oleh Bu Dr. Dina untuk memberikan tentang apa itu pangan fungsional, tentang bagaimana obat ini karena dengan fungsional ini berbasis halal ini. Saya tidak akan bicara panjang lebar ya karena ini sudah ada pakarnya, ada Bu Dr. Dina. Salam kenal ya Mbak Dina ya. Ibu, salam kenal juga. Iya, sama-sama. Dulu pernah jadi Kaprodi Farodi yang kedua ini atau dulu sudah pernah baru kali ini atau gimana Mbak Dina? Di kedua ini? Betul, awalnya di breakdown, kemudian di FPK. Dulu sekretaris jurusan sempat menjabat sekretaris jurusan Prodi Gizi hanya 1 semester, kemudian saya lanjut kuliah, Bu. Terus akhirnya setelah saya selesai kuliah baru ini. Iya, selamat ya, selamat. Dan dokter langsung diangkat jadi Kaprodi. Ya, ini mungkin nanti minta ini adik-adik, teman-teman kakak ini mungkin bisa dengan pangan fungsional berbasis halal itu seperti apa. Begitu ya Mbak Dina ya. Ya, terkait dengan ini ya. Ini kan secara teoritis saja. Jadi secara keilmuan bagaimana mengembangkan pangan fungsional itu berbasis halal itu seperti apa. Nah, ini tidak hanya berhenti, saya minta tidak hanya berhenti di webinar ini saja, tapi nanti bisa di follow up, bisa ditindaklanjuti ke praktek dalam arti yang sebenarnya. Kayak beberapa waktu lalu ya, di kelompok tim ini juga kalau nggak salah itu ada praktek pembuatan pelepah pisang, ada pembuatan hand sanitizer dari pelepah pisang. Nah, ini bagaimana memaksimalkan atau mengoptimalkan atau memanfaatkan barang-barang yang sekiranya dianggap tidak berguna dan bikin sampah ini ya bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, terutama di masa pandemi ini ya, karena dampaknya itu dialami oleh masyarakat, terutama yang masyarakat pedesaan yang berada di bawah masih dalam kategori kemiskinan, dimaksimalkan, dioptimalkan, bagaimana memanfaatkan hal-hal yang dianggap tidak berguna bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Saya kira itu hanya mengantar saja. Nanti mohon berkenan untuk selanjutnya dikupas habis oleh Mbak Dr. Dina. Saya kira hanya sampai sini ya. Segala kekurangan untuk tim 7 ini bisa menyelenggarakan webinar ini. Akhir kata saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mariatul Hidayah telah memberikan sambutan pada acara webinar pada hari ini.
acara selanjutnya, penyampaian materi oleh Ibu Dina Sugianti. Sebelum itu, saya akan membacakan CV dari Ibu Dina Sugianti. Nama, tempat dan tanggal lahir, Kediri, 29 Agustus 1984, alamat Jalan Prof. Rumah BSP Graha, Taman Pelangi, D1 nomor 6, nomor telepon 081222444427. Alamat email dina.sugianti@walisongo.ac.id. Untuk riwayat pendidikan, tahun 2005 S1 Kimia di Universitas Negeri Malang. Pada tahun 2019 S2 Kimia di ITS. Kemudian pada tahun 2020 S3 Ilmu Pangan di Universitas Gadjah Mada. Untuk publikasi dari Bu Dina pada tahun 2018, judulnya Preparation of Characterization of Cytosan from Indonesian Tambak Flora Shrimp Cell Was and Crab Cell West di jurnal Pakistan Journal of Nutrition. Tahun 2018, Biological Activity of Native and Low Molecular Weight Cytosan obtained by steam exploration process di Pakistan Journal of Biological Science. Tahun 2009, low molecular weight cytosan from shrimp cell was using steam exploration process under catalysis of phosphatic acid. Orient 2018, presenter antioksidan derajat deasetilasi sitosan dari limbah cangkang udang dan rajungan tambak lorok Semarang dengan spektroskopi inframerah. Demikian CV dan Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Suara saya agak serak-serak karena saya agak batuk memang, tapi kalian masih bisa mendengar suara saya ya? Masih. Iya, Bu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin syahidina wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu DPL, Bu Mariatul Kiptiah, nggih. Salam kenal Ibu, saya dari FPK. Bu saya begitu nggih di fakultas kalau tidak salah begitu. Begitu, salam kenal Ibu. Saya juga mengucapkan terima kasih pada saya menjadi pemateri pada pagi hari ini. Saya pelajari begitu. Saya sangat mengapresiasi adik-adik mahasiswa yang semangat belajarnya tinggi. Kalian generasi, benar-benar generasi milenial ya, generasi milenial pembelajar. Dalam satu genggaman kalian sudah bisa mendapatkan ilmu yang begitu banyak ya. Hanya duduk di rumah, tapi kalian bisa produktif, bisa mencari ilmu, bisa melakukan pengabdian. Kalian luar biasa hebat, semangat selalu ya. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, Mas. Berbagai macam jurusan ya? Nggak, saya lihat kok dari ini berarti gabungan ya, gabungan berbagai jurusan ya? Iya, Bu. Oh iya, ada jurusan apa saja, Fahmi? PJKR UIN Wahas, hadir. Oh iya. Dari mana lagi yang dari ada banyak ya?
Kalau saya menyampaikan Unwahas, hadir. Unwahas, Nggih. kalau saya menyampaikan materi ini pada anak-anak gizi, saya rasa mereka sudah sangat bosan ya. 2 SKS bertemu saya di pangan fungsional, 3 SKS di pangan fungsional, 2 SKS di pangan halal ya. Tapi saya lihat ada banyak yang bukan mahasiswa gizi ya, Fahmi ya. Iya, oke, baik semuanya. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini secara virtual. Kondisi pandemi, kita diberi kesehatan itu adalah sesuatu yang alhamdulillah harus kita syukuri. Mungkin dari teman-teman gizi sendiri, kemarin baru saja melaksanakan uji kompetensi nasional ya, dan dari uji kompetensi nasional itu mungkin teman-teman juga tahu ada beberapa yang tidak bisa mengikuti karena wabah COVID ini, baik itu orang tuanya maupun dirinya sendiri, maksudnya ada mahasiswa yang sudah almarhum karena pandemi ini. Makanya mari kita senantiasa bersyukur sudah diberi limpahan kesehatan di sini, sehingga kita bisa tidak lupa juga salawat dan salam pada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di Yaumul Hisab. Semuanya Amin, amin. Ya. Sudah dibahas nggih sama Bu Mariatu tentang halal dan fungsional. Nanti saya akan sedikit membahas lebih dalam mengenai functional food dan pangan halal. Jadi bagaimana korelasi antar keduanya, karena kita adalah Universitas Islam di mana pengembangan functional food harus berdasarkan kehalalan pangan dari functional food itu sendiri ya. Tapi tentu saja tanpa mengurangi tanpa mengurangi fungsi dari functional food itu. Baik semuanya, sebelum saya mulai masuk ke materi lebih dalam, saya akan mengingatkan sedikit mengenai apa yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Kalian bisa melihat PPT saya ya? Sudah bisa terlihat? Sudah bisa, Bu Dina. Baik. Sudah, Ibu. Ya. Oke, sudah bisa terlihat. Ke food, saya akan sedikit menyampaikan apa yang terjadi di dalam pandemi ini dan apa yang harus kita lakukan. Nah, tentu saja yang saya tulis di situ, lindungi keluarga kita dari apa? Dari pandemi virus ini ya. Nah, bagaimana cara keluarga? Kalian sudah melihat PPT saya? Saya slideshow dulu. Nah, kalian bisa melihat ya, bagaimana cara kita melindungi keluarga kita, mencuci tangan dengan sabun, rutin berolahraga, kemudian makan makanan yang bergizi ya. Ini adalah dasar agar kita bisa terhindar dari pandemi Allah ya. Dengan izin Allah, semoga kita senantiasa diberi ketan semuanya. Ini mungkin kalian juga sudah tahu ya, ini adalah apa itu? Ini adalah bagaimana cara agar gizi dan makanan kita menjaga diri kita. Nah, apa yang harus kita lakukan di situ? Kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Kemudian apalagi mengurangi garam. Terus kita mengkonsumsi suplemen vitamin perlukan.
Tidak boleh merokok ya, dilarang. Tidak boleh merokok, apalagi kondisi pandemi seperti ini, akan menurunkan imunitas kita. Istirahat teratur dan tidur yang cukup. Kemudian rileks dan kendalikan emosi, serta jangan lupa beraktivitas fisik. Ini saya bahas sedikit di sini nanti. Apa saja poin per poin dari 7 poin ini ya. Nah, lihat, ini adalah piring kita. Semuanya sudah tahu ya. Kalau yang adik-adik gizi tentunya sudah porsi lauk, pauk, ya, ukuran pokok sayuran. Kemudian jangan lupa untuk mengkonsumsi 8 gelas air tea. Nah, apakah itu saja sudah cukup? Ternyata belum. Karena sayuran kita makan tadi ya, nanti kalau kita makan dan toyi, harus mencuci sayur dan buah dengan bersih. Kemudian kita juga harus memasak sesuainya. Tadi ini sudah saya sampaikan, menghindari gula, garam, dan lemak yang berlebih. Nah, cukupi asupan sayur dan buah untuk meningkatkan imun kita. Ini adalah dasar ya, di dalam setiap webinar dari Kementerian Kesehatan menyampaikan agar kita menyampaikan hal ini kepada masyarakat ya. Jadi memang asupan sayur dan itu meningkatkan imunitas kita. Nanti akan saya bahas pada natural food di sini. Artinya, konsumsi buah seperti pisang, nanas, dan lain sebagainya boleh. Itu nanti akan antioksidan di dalam tubuh kita, sehingga kalau ada radikal bebas atau ada virus yang menyerang, kita sudah bisa membentuk tamengnya. Kemudian, selain ini tadi ya, ternyata kita juga harus nih coba lihat. Nih, selain tadi perbanyak buah dan sayur, kita juga harus apa di sini? Ternyata kita juga harus melakukan istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu berapa jam atau bagaimana? Istirahat cukup 6-8 jam per hari. Di sini adik-adik mahasiswa yang biasa bergadang, perhatikan bahwa kalian tetap harus menjaga tubuh kalian agar diperoleh istirahat yang cukup, waktu istirahat yang cukup. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah harus berolahraga ya. Olahraga dan terpapar cukup sinar matahari. Bagaimana sih olahraga yang diperlukan? Sebenarnya tidak lama, melakukan aktivitas fisik atau olahraga itu cukup 30 menit setiap hari selama minimal 3 seharusnya setiap hari ya, cuman minimal 3-5 hari dalam seminggu. Nah, ketika kalian berolahraga, usahakan terpapar cukup ya. Mungkin kalau tidak bisa keluar rumah, kalian boleh membuka jendela atau di lapangan di depan. Terus kalian memerlukan penjemuran memang ya di sini ya, terpapar sinar matahari. Dibutuhkan di sini terpapar sinar matahari ya di sini ya. Nah, terpapar sinar matahari itu yang bagaimana? Terpapar sinar matahari ya kita ada kontak gitu, ada kontak antara sinar matahari dengan kulit kita. Jadi memang seyogianya kita menggunakan baju yang terang ya, agar benar-benar terpapar ya.
terkena gitu. Jadi gunakan baju yang terang. Kemudian untuk menutupi mata sama kepala, kalau yang muslim kan berjilbab ya, itu boleh menggunakan topi dan kacamata. Terus pola hidup bersih dan sehat. Apa sih pola hidup bersih dan sehat? Mungkin sudah tahu semuanya ya mengenai PHBS, perilaku hidup bersih dan perilaku hidup bersih itu akan sangat melindungi diri kita. Budaya hidup bersih dan sehat itu misalnya dengan mencuci tangan dengan air bersih 40, menerapkan etika batuk dan bersin, membuang sampah pada tempatnya, kemudian tidak merokok, menghindari menyentuh area wajah sebelum tangan dicuci. Diperhatikan ya pesan dari saya, jangan pernah menyentuh mata, hidung, mulut sebelum kalian mencuci tangan ya. Jadi kalau hidung kalian gatal, jangan kalian sentuh dulu, cuci tangan dulu, cuci tangan dengan air mengalir pakai sabun. Kalau tidak ada, gunakan hand sanitizer, baru kalian sentuh hidung. Karena virus itu masuknya lewat lubang. Ada lubang hidung, di kita ada lubang hidung, mulut, telinga, dan mohon maaf lubang kemaluan, dan kemungkinan masuknya virus paling besar adalah pada mulut dan mata. Maka jangan biar masuk. Kalau kalian mau ngokrok hidung kalian ya, ngokrok hidung kalian, cuci tangan tuh. Selalu cuci tangan atau gunakan hand sanitizer sebelum kalian menyentuh mata. Ya. Terus kemudian menjaga jarak. Jaga jarak fisik minimal 1 meter, 1-2 meter. Selalu kenakan masker, hindari kerumunan, hindari bepergian ke tempat umum, ke tempat wisata, itu dihindari dulu. Hindari makan di luar rumah, tidak bepergian ke luar negeri, keluar kota. Nah, itu adalah agar terhindar dari virus ini ya. Itu. Kemudian meningkatkan daya tahan. Nah, ini nanti yang akan saya kupas di sini ya. Meningkatkan daya tahan dengan vitamin A. Nah, selain vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, nanti saya akan membahas lebih lanjut tentang pangan fungsionalnya. Begitu. Nah, ini sekilas mengenai kondisi kita ya, kondisi COVID-19 ya. Mengenai kondisi COVID-19 di situ. Nah, tentunya kita harus bisa membentengi diri kita ya, karena membentengi diri kita berarti kita juga menyelamatkan orang lain, orang di sekitar kita. Kalau kita terpapar, berarti kita bisa berpotensi sebagai penularannya, yang menularkan. Jadi, virus ini tidak akan terputus kalau seperti itu. Maka kita harus menjaga diri kita supaya kita sendiri terhindar. Setelah itu baru kita menjaga orang lain ya. Sehat itu mahal dan di zaman ini benar-benar itu terjadi bahwa sehat itu adalah mahal begitu. Nah, selanjutnya saya materi mengenai halal dan haram. Ini halal, haram, dan makruh. Saya rasa semuanya sudah tahu ya. Kita sudah diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Sebentar eraser saya. Nah, ini ya. Ini nggak tahu slide-nya
tercoret-coret ini. Saya hapus kok nggak bisa. Oke, ini pengertian halal, haram, dan makruh. Semuanya sudah tahu ya, di dalam surat Al-Maidah kita sudah diperintahkan untuk mengkonsumsi atau makan makanan yang halal. Kemudian di dalam surat An-Nahl kita juga sudah diperintahkan untuk makan makanan yang halal. Kemudian dalam surat Al-Baqarah kita juga sudah disampaikan bahwa orang-orang yang beriman itu diminta, disuruh makan, diperintahkan makan makanan yang baik. Nah, mungkin nanti di sini kita akan lebih membahas ke toyibnya ya, karena di sini adalah functional food, jadi artinya makanan itu tidak hanya sekedar makan, begitu, tapi ada fungsinya di situ. Tadi saya sampaikan mengenai pengertian, saya rasa semuanya sudah tahu ya, makanan yang halal pada dasarnya makanan adalah halal, kecuali yang tidak diperbolehkan. Yang halal berarti dia sesuatu yang diperbolehkan. Diperbolehkan menurut ajaran agama Islam. Oh, ini nggak apa-apa ya, ada coretannya ini. Saya coba hapus kok nggak bisa. Ya, jadi makanan halal adalah sesuatu yang diperbolehkan. Kalau makanan halal berarti ya makanan yang diperbolehkan. Minuman halal adalah minuman yang diperbolehkan untuk meminumnya. Sedangkan haram itu forbidden, artinya sesuatu yang dilarang. Nah, kalau makruh kan sudah tahu juga ya semuanya. Ada efek di sini, ada efek berbahaya di sini. Nah, beberapa makanan dengan high risk food resiko tinggi adalah makanan yang misalnya mengandung mikrobia, kemudian buah dan sayur yang tidak toyib yang dimasak tidak sesuai dengan standar keamanan pangan, begitu ya. Nah, itu mengenai halal dan haram. Nah, di dalam halal dan haram, selain makan makanan yang halal dan haram, kita juga diminta untuk makan makanan yang toyib ya. Dalam artian di sini baik, begitu. Nah, artinya apa? Artinya ada fungsinya. Ada fungsinya. Nah, itu sejalan dengan beberapa penelitian pendahulu. Seperti itu misalnya, Hippocrates ya, Hippocrates itu menulis bahwa makanan kita itu harus menjadi obat kita, dan obat kita harus berasal dari makanan kita. Kemudian di situ juga tertulis bahwa kita adalah yang kita makan. Jadi kita tergantung dari apa yang kita makan. Kemudian ada FFC. FFC itu adalah functional food center. FFC mengatakan let functional food to be medicine. Jadikan makanan kita sebagai obat kita. Di dalam perkembangannya, functional food itu awalnya dimulai dari Uni Eropa dan negara Jepang. Ada namanya food for specific healthy use, atau makanan, produk
makanan yang difortifikasi dengan penambahan konstituen yang bermanfaat secara bisa memberikan efek fisiologi. Kalau di Europe, functional food itu merupakan bahan makanan yang dikonsumsi bersama dengan basic nutritional impact benefit. Artinya ditambahkan sesuatu yang di dalamnya bisa berisi, yang di dalamnya bisa memberi manfaat. Misalnya, kalau di Jepang sendiri contoh dari Fosu adalah seperti Coca-Cola, rasanya enak, tetapi di situ ada bioactive compound, senyawa-senyawa bahan alam yang memberikan banyak fungsi di dalam tubuh. Terus ada di USA itu makanan dimodifikasi. Jadi ada makanan-makanan dimodifikasi dengan penambahan food ingredient. Misalnya kalau kita membuat bubur ditambahkan dengan bioactive compound dari tomat atau ditambahkan bioactive compound dari dari wortel begitu yang sejalan dan memberikan fungsi. Nah, di Indonesia sendiri pangan fungsional diartikan pangan yang secara alamiah, dia secara alamiah maupun telah melalui proses mengandung satu atau lebih senyawa yang berisi fungsi fisiologis tertentu yang bermanfaat bagi kesehatan. Dikonsumsi layaknya makanan atau minuman serta mempunyai karakteristik sensori berupa penampakan, warna, tekstur, dan cita rasa yang bisa diterima konsumen. Semuanya namanya functional food, itu dia memiliki fungsi sebagai ada rasa yang bisa diterima oleh tubuh, masih bisa dimakan, lidahnya masih mau menerima. Kalau fungsional di lidah yang masih bisa diterima, tetapi dia memiliki yang bisa digunakan untuk pre-treatment atau prevention chronic disease. Nah, ini dari FFC sendiri yang namanya functional food itu tadi sudah saya sampaikan. Intinya ada bioactive compound, ada senyawa biologis yang bisa bermanfaat di dalam tubuh yang bisa mencegah tadi memberikan healthy benefit, fungsi secara compound yang mengurangi. Nah, ini adalah esensial compound, senyawa-senyawa yang esensial di situ. Jadi apa sih yang harus ada di dalam functional food itu? Ternyata dia boleh berasal secara alami atau prosesis. Jadi dia bisa berasal alami atau prosesis. Sudah terproses boleh. Kemudian dia harus bisa berfungsi untuk mencegah chronic disease, mencegah penyakit kronik, bisa digunakan untuk treatment penyakit kronik atau simptomnya. Dia juga menyediakan healthy benefit karena adanya spesifik biomarker, adanya senyawa spesifik yang bisa menjadi biomarker atau melawan
virus atau melawan penyakit yang masuk di dalam tubuh. Kemudian dia non-toxic dan efektif. Nah, ini yang paling penting, dia ada biological active compound, ada senyawa aktif, senyawa biological active compound, senyawa biomarker yang digunakan di situ. Selain itu, target lebih luas daripada functional food adalah untuk treatment chronic disease tadi ya, mengatasi penyakit yang sudah kronis. Sebenarnya functional food ini lebih diarahkan pada penyakit tidak menular karena memang dia pencegahan ya, pencegahan. Tetapi saya rasa dia juga bisa berfungsi untuk peningkatan imunitas. Jadi karena kondisi yang sekarang, functional food ini tentu saja diharapkan bisa berperan di sini. Kalau dulu yang menjadi sasaran adalah chronic disease ya. Kalau sekarang salah satu yang menjadi sasaran dari functional food adalah improve imunitas, meningkatkan imunitas. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, dia berperan di dalam meningkatkan kesehatan dan mengurangi penyakit. Karena ada bioaktif, kemudian ada biomarker spesifik untuk menentukan efektivitasnya. Dan secara luas targetnya adalah chronic disease. Sekarang adalah bagaimana peran pangan fungsional itu di era pandemi. Era pandemi, faktor resiko atau sesuatu yang butuh kita tingkatkan adalah apa kalau pandemi seperti ini? Imunitas ya. Imunitas kita adalah sesuatu yang sangat perlu kita tingkatkan. Nah, imunitas itu bisa ditingkatkan dengan apa tadi, dengan tentu saja kita butuh bioaktif compound ini. Nah, dengan adanya bioaktif compound, imunitas kita akan naik ya. Selain imunitas kita naik, faktor resiko seperti penyakit bawaan, diabetes, jantung, asma itu diharapkan bisa menurun. Jadi disease ya, penyakit itu diharapkan bisa menurun. Nah, kalau penyakitnya, jadi bioaktif compound itu diharapkan bisa mengurangi atau bisa itu bereaksi untuk melawan penyakit. Nah, karena markernya itu melawan penyakit, maka imunitasnya juga diharapkan akan meningkat. Untuk melawan penyakit ini pada penderita yang sakit ya. Tetapi untuk yang sehat, ternyata bioaktif compound itu juga bisa meningkatkan imunitas itu ya. Meningkatkan imunitas, kemudian mengurangi resiko penyakit bawaan, begitu. Sehingga diharapkan di sini bisa saling bersinergi antara functional food dengan imunitas, dengan peningkatan kondisi kesehatan dari pasien atau dari masyarakat. Nah, efek dari food system di sini di era COVID-19 itu bisa didapatkan dari mana? Dari
food yang memiliki senyawa bioaktif tadi ya. Food yang memiliki senyawa bioaktif itu yang bagaimana? Yang mengandung serat, misalnya ada serat, ada antioksidan, kemudian food system yang ini ya, yang apa namanya, bioavailabilitasnya atau stabilitas kemampuan dicernanya tinggi. Percuma kita mengkonsumsi vitamin, tetapi kalau vitamin itu tidak bisa dicerna oleh tubuh kita. Nah, tentu saja di sini kita membutuhkan makanan yang memiliki bioavailabilitas atau stabilitas komponen bioaktif. Ada ingredientnya berfungsi untuk meningkatkan imunitas. Nah, ini adalah prevention dari penyerangan virus pada tubuh kita. Ini misalnya ada virus menyerang, tetapi di dalam tubuh kita ada quercetin. Ini adalah quercetin, kurkumin dan lain sebagainya. Ini adalah functional food ya di sini. Nanti saya tuliskan, nanti saya sampaikan. Dia ada fungsi sini. Nah, coba dilihat di situ. Di sini, angiotensin. Angiotensin, kemudian dia akan membentuk AC2 dan CD26. Nah, dari mana terbentuknya ini? Ini terbentuk dari adanya konsumsi fiber diet atau konsumsi bioactive compound ini. Serat larut atau high fruit fiber diet itu nanti dia akan menyebabkan kenaikan protein sehingga terbentuklah antiinflamasi di sini. Kalau terbentuk antiinflamasi di sini, maka apa? Maka tameng dari tubuh akan terbentuk. Ada apoptosis yang juga akan tercegah. Di sini artinya serat pangan yang dikonsumsi akan mempengaruhi mikroflora di dalam. Maka sel kita akan terlindungi. Nah, ini masuk peningkatan IL-2 itu ada ini fiber, kemudian ada quercetin dan CD26 sehingga binding atau pengikatan sel oleh SARS ini akan menurun. Begitu. Itu kemudian apakah functional food itu harus berasal dari pangan-pangan impor? Begitu ternyata tidak. Ternyata ada beberapa makanan lokal di kita yang dia juga memiliki senyawa bioaktif yang bagus begitu. Apakah tidak hanya ini saja ya? Ini
begitu saya rasa dari materi dari saya ya. Mungkin selanjutnya lebih ke arah tanya jawab ya, materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Adalah sesi tanya jawab. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, tuliskan di kolom komentar. Dengan format nama, asal, dan juga pertanyaannya. Ini saya mau tanya, bisa nggak Mas Fahmi langsung aja sama Mbak Dr. Dina? Iya Bu, silahkan Bu Maria. Sambil nunggu teman-teman untuk ini ya, Iya, Bu. ngetik di chat. Satu aja pertanyaan nih. Masalahnya di lingkungan saya, abahnya, suami saya sendiri kan perokok, dia perokok berat gitu. Katanya itu, ini maaf ya Bu Dokter ya. Corona itu mati kalau kena asap itu katanya begitu. Padahal itu kan malah tambah memperparah ya, mempermudah atau mengurangi sistem imun yang ada di tubuh, terutama dalam masa pandemi ini. Ini gimana cara mengingatkannya, supaya enggak gampang sakit, tapi memang kenyataannya dia sehat gitu loh, begitu sehat, energik sana sini, cuma ya ngerokoknya itu yang sulit untuk mengurangi atau menghentikan. Begitu Mbak Dinda. Iya Ibu, terima kasih Bu Mariatu. Ini langsung saya jawab saja nggih, Mas Zulfahmi. Nggih. Gimana Fahmi? Iya, oke. Iya Bu, memang salah satu kelompok yang dinilai rentan terinfeksi virus adalah perokok. Dan mohon maaf, derajat apa ya Bu ya, kalau sakit itu berarti derajat kesakitan atau derajat keparahan penderita COVID yang dialami oleh perokok itu juga biasanya lebih berat daripada yang tidak merokok begitu. Nah itu mungkin bisa disampaikan ya, maksudnya itulah salah satu sebab kebiasaan merokok itu perlu segera dihentikan. Tentu saja tidak mudah ya, saya paham, maksudnya ya tahu begitu, memang tidak mudah, tapi memang itu juga butuh kedisiplinan karena SARS-CoV-2 atau sindrom coronavirus itu merupakan virus yang akut di dalam sistem pernafasan dan bisa menyebabkan infeksi paru yang kuat. Nah, ya oleh karena itu, untuk mohon maaf yang memiliki kebiasaan merokok, tentu saja kerusakan yang terjadi pada paru-paru dan saluran nafas, merokok itu kan, kebiasaan merokok itu kan menyebabkan kondisi paru-paru dan nafas kita itu tidak bagus gitu kan. Nah, ketika kondisi paru-paru dan saluran nafas tidak bagus, oksigen dari udara yang kita hirup pun juga akan menurun begitu. Nah, sementara apabila terjadi virus corona, maka fungsi paru-paru itu akan semakin menurun. Nah, dengan semakin menurunnya
pasien bisa menyebabkan sesak nafas yang parah dan lain sebagainya. Nah, itu adalah karena kan biasanya juga kalau perokok itu ada komorbiditas ya, ada penyakit penyerta paru dan lain sebagainya. Terus asap rokok itu sendiri kan juga nggak bagus, nggak bagus untuk imun, karena asap rokok kan sudah terbukti banyak senyawa-senyawa nikotin, nornikotin, residu pestisida di situ, ada ribuan residu pestisida ya di situ ya, yang benar-benar bisa menyebabkan penurunan imun. Nah, kemudian untuk virus corona itu reseptornya salah satunya adalah AC2. Nah, AC2 ini berada di saluran pernafasan apabila kita terinfeksi oleh COVID ini. Nah, jumlah reseptor dari AC2 pada perokok itu jauh lebih tinggi. Penerima dari virus itu jauh lebih tinggi gitu dibandingkan kalau tidak merokok. Makanya ya sebaiknya didisiplinkan untuk dikurangi begitu, Bu. Begitu saya rasa, Ibu. Terima kasih. Ya. Monggo dilanjut, Mas Fahmi. Iya, sama-sama, Ibu. Baik, Bu Dina, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Natasha Putri dari MAN 7 Jakarta. Pertanyaannya, Assalamualaikum, permisi Ibu. Saya mau tanya, saya punya teman yang nggak suka makan sayur dan buah. Bagaimana caranya supaya dia makan buah dan sayur, Bu? Soalnya dia makan 1 potong wortel aja nggak mau. Terima kasih. Baik, siapa tadi yang bertanya? Mbak Natasha Putri, Bu. Mbak Natasha, iya. Cara agar suka makan sayur dan buah ya? Oke, Bu. Bagaimana caranya agar suka makan sayur dan buah? Mungkin kalau memang tidak menyukai secara langsung sayur dan buah, itu kita bisa mengakali ya, bisa diakali. Akali diri kita agar suka itu. Jadi mungkin bisa dijadikan salad atau dimasak pakai rempah-rempah atau dijadikan minuman, diolah jadi cemilan begitu. Kemudian coba dicari makanan atau sayuran yang paling disuka. Itu tergantung dari kita sendiri. Sekarang saya rasa sudah banyak olahan resep-resep itu yang bisa kita tiru agar kita bisa lebih suka sayur ya. Itu sangat tergantung dalam diri kita sendiri. Awalnya sih memang mungkin kita tidak terbiasa, tapi coba dulu kita masukkan pelan-pelan sayuran di dalam makanan favorit kita. Misalnya kita suka pizza, ya masukkan sayuran apa di situ, sayur-sayur mentah begitu, dimasukkan sedikit di situ. Nah, pelan-pelan saja. Misalnya suka spaghetti atau suka spaghetti, jangan hanya makan spaghetti, tapi mungkin bisa ditambahkan wortel atau bisa ditambahkan yang untuk spaghetti itu coba ditambahkan dikit. Terus coba mengganti camilan ya mungkin ya. Coba ganti camilan misalnya suka coklat,
itu coba diganti dengan makan buah gitu. Terus coba kombinasikan dalam menu makan yang berbeda yang bisa diterima oleh lidahnya sendiri. Bikin es krim gitu ya, bikin smoothies, bikin es krim, bikin jus gitu. Itu ya pokoknya tergantung kita bagaimana supaya kita bisa makan gitu, atau mungkin bisa diolah ya, dikukus atau dipanggang gitu ya. Gitu. Yang jelas tanamkan dulu di dalam tubuh kita, bahwa kita itu mengkonsumsi makanan karena kita butuh nutrisinya, bukan karena bukan hanya memuaskan lidah dan perut kita begitu. Jadi agar otak kita juga bisa beradaptasi ya, agar kita bisa lebih dahulu sebenarnya penyebab sariawan itu apa saja ya? Apa saja? Kalau itu mungkin lebih ke arah makanan berminyak kan, kalau makan bebas di dalam tubuh kita itu meningkat karena adanya konsumsi minyak, sehingga kalau ada ROS di dalam tubuh kita, ada ROS yang masuk di dalam tubuh kita, maka penyakit itu akan sangat mudah menyerang gitu. Jadi memang oksigen spesies yang penyakit-penyakit itu memang akan mudah menyerang kita, termasuk dengan sariawan. Maka untuk menghindari ya, jangan sering makan makanan yang itu tadi, makan makanan yang digoreng gitu ya, gorengan gitu. Itu sih saya rasa itu lebih dia digoreng itu ya. Kalau sariawan sendiri kan sebenarnya mungkin bisa disebabkan karena hormonal, keturunan, tapi kalau karena makanan itu ya berarti penyebabnya adalah makanannya itu. Mungkin makanannya terlalu panas atau kandungan lemaknya terlalu tinggi. Kalau gorengan kan kandungan lemaknya tinggi ya, sehingga dia akan menyebabkan tubuh kita, menyebabkan ROS meningkat di dalam tubuh kita, sehingga yang berakibat pada sariawan itu salah satunya. Itu. Saya rasa itu sih, Fahmi. Baik, terima kasih, Dina. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga, saya ingin bertanya, Bu, apakah
ada makanan yang ditambahkan dalam pola makan sehari-hari keluarga dalam mencegah dari virus COVID-19 ini? Terima kasih. Bagaimana, Fahmi? Pertanyaannya dari Safi dari Unwali Songo Semarang. Bu, apakah ada makanan yang bisa ditambahkan dalam pola makan sehari-hari keluarga dalam mencegah terinfeksinya virus COVID-19 ini? Terima kasih. Oke, yang ini ya, dari Safi ya. Apakah ada makanan yang bisa ditambahkan dalam pola makan? Nah, makanan, tentu saja makanan-makanan yang sehat yang tadi saya sampaikan, buah dan sayur itu akan sangat bagus untuk mencegah infeksi dari virus corona. Secara spesifik makanan apa itu saya rasa tidak ada batasan ya. Semua buah dan sayur yang bisa digunakan untuk mencegah semua buah dan sayur saya rasa semua buah dan sayur itu bisa bermanfaat dan berguna untuk meningkatkan imunitas kita. Itu untuk meningkatkan imunitas ya, bukan untuk mencegah penyakit COVID ya. Dalam artian di sini kalau ada tameng di dalam tubuh, kalau kita sudah mentamengi ketika ada virus masuk, diharapkan virus itu akan terpental begitu. Jadi saya rasa semua buah dan sayur itu bagus dikonsumsi oleh tubuh. Gitu. Nah, yang pasti buah dan sayur itu, makanan itu harus diolah dengan pengolahan yang sesuai. Misalnya tadi buah dan sayur harus dicuci, kemudian ikan itu kan juga bagus karena dia kaya akan omega ya, maka dia harus diolah begitu, harus diolah yang benar. Jadi harus mengikuti tahapan pengolahan yang baik dan benar. Sayur-sayuran dikonsumsi yang sesuai, sayur bayam itu misalnya itu juga bagus juga. Gitu. Saya rasa baik, itu Bu, terima kasih. Ini untuk pertanyaan terakhir dari Irfan. Assalamualaikum. Saya Irfan dari UIN Wali Songo, izin bertanya, bagaimana klaim obat herbal seperti golongan empon-empon dan olahannya yang disinyalir dapat mengobati pasien COVID-19? Ikut mengedukasikan kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap obat herbal tersebut. Oke, baik. Untuk produk ya, untuk produk bagaimana yang aman, saya rasa adalah produk-produk yang sudah terdaftar di BPOM. Jadi untuk BPOM itu kan ada CPPOB, cara pengolahan produk baik gitu ya. Nah, kalau di BPOM itu ada CPOB, ada cara produksi obat yang baik, kemudian ada sertifikasi cara distribusi obat baik, kemudian ada persetujuan surat keterangan impor, kemudian ada pokoknya di dalam registrasi obat itu BPOM sudah memiliki persyaratan dan syarat-syarat begitu agar dia yang menyatakan bahwa produk itu baik gitu. Jadi kalau misalnya mau tahu produk itu baik atau tidak, yang pasti dia harus sudah memiliki izin edar. Lihat di websitenya BPOM, dibuka, kemudian di-input nama produknya itu. Kalau memang sudah ada, maka insya Allah dia sudah aman. Tetapi kalau produk-produk itu belum ada, belum terdaftar di BPOM, maka masih belum bisa dikatakan bahwa dia safety. Obat herbal pun
dia akan dievaluasi oleh BPOM, dievaluasi terkait dengan keamanan, khasiat, dan mutunya. Jadi memang seharusnya mencari produk-produk yang sudah terregistrasi, sudah terdaftar di BPOM-nya itu. Itu. Baik, Bu Dina, terima kasih. Untuk selanjutnya, karena sudah ada 4 pertanyaan, kami cukupkan. Sebelum itu, saya akan membacakan beberapa kesimpulan dari materi pada hari ini. Yang pertama, pada dasarnya semua makanan itu halal, kecuali yang memang diharamkan oleh Al-Quran. Kemudian perintah untuk mengkonsumsi makanan halal lagi baik terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 170. Ya. Kemudian makanan yang termasuk makanan makruh adalah makanan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, seperti makanan yang mengandung mikroba, buah dan sayur yang tidak diolah sesuai dengan standar keamanan. Kemudian selanjutnya, pangan fungsional. Pangan fungsional adalah pangan yang secara alami ataupun yang telah diproses, di mana di dalamnya terdapat satu atau lebih senyawa bioaktif yang berdasarkan kajian-kajian ilmiah mempunyai manfaat biologis tertentu yang dapat bermanfaat bagi kesehatan, dikonsumsi layaknya seperti makanan dan minuman, dan mempunyai karakteristik sensorik yang berupa menampakkan warna, tekstur, dan cita rasa yang diterima oleh konsumen. Manfaat fungsional ini ada berbagai macam, diantaranya pangan fungsional ini dapat berfungsi untuk mengatasi penyakit kronis. Kemudian yang kedua, pangan fungsional ini dapat berfungsi melawan bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian pangan fungsional mengandung senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi tubuh. Kemudian yang terakhir, manfaat lainnya, pangan fungsional ini dapat berfungsi untuk meningkatkan imunitas tubuh, terutama di masa pandemi seperti saat ini. Kemudian salah satu contoh makanan lokal yang dapat meningkatkan imunitas tubuh dan bersifat fungsional, yaitu diantaranya ada rambutan, kemudian ada bonggol pisang, melon, alpukat, dan juga lengkuas. Demikian kesimpulan dari materi pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dina Sugianti sebagai pemateri pada hari ini, dan juga kepada Ibu Mariatul Hidayah selaku DPL dari kelompok 7. Terima kasih. Untuk peserta, kami ingatkan untuk mengisi absensi di kolom chat. Demikian acara pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahmi, baik, Bu Dina, Bu Mariatul, dan teman-teman sekalian, kami mohon untuk menghidupkan kameranya karena akan ada foto sesi bersama. Pandang. Sudah semua? Saya hitung. 1, 2, 3. Bisa
warahmatullahi wabarakatuh. Besar, Bang.